Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas kewarganegaraan yang berjudul Identitas Nasional. Apa aja yang ingin kita bahas? Yang pertama A. Pengertian identitas nasional. B. Parameter identitas nasional. C. Unsur-unsur identitas nasional. Identitas nasional menurut Wibisono Kunto adalah manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam aspek kehidupan suatu bangsa, nation, dengan ciri-ciri khas. Dan dengan ciri-ciri yang khas tadi, suatu bangsa berbeda dengan bangsa lain dalam kehidupannya. A. Pengertian identitas nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda-tanda, atau jati diri yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dalam pengertian terminologi antropologi, identitas adalah sifat khas yang menerangkan dan sesuai dengan kesadaran diri pribadi sendiri, golongan, kelompok, komunitas, atau negara sendiri. Kata nasional dalam identitas nasional merupakan identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang lebih besar, yang diikat oleh kesamaan-kesamaan, baik fisik seperti budaya, agama, bahasa, maupun non-fisik seperti keinginan, cita-cita, dan tujuan. Istilah identitas nasional atau identitas bangsa melahirkan tindakan kelompok, collective action, yang diberi atribut nasional. Ciri khas sebuah bangsa merupakan identitas diri bangsa yang bersangkutan. Identitas-identitas yang disepakati dan diterima oleh bangsa menjadi identitas nasional bangsa. Dengan perkataan lain, dapat dikatakan bahwa hakikat identitas nasional kita sebagai bangsa di dalam hidup dan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah Pancasila yang aktualisasinya tercermin dalam berbagai penataan kehidupan kita dalam arti luas. Misalnya dalam pembukaan beserta Undang-Undang Dasar kita, sistem pemerintahan yang diterapkan, nilai-nilai etik, moral, tradisi, bahasa, mitos, ideologi, dan lain sebagainya yang secara normatif diterapkan di dalam pergaulan, baik dalam tataran nasional maupun internasional. B. Parameter identitas nasional. Parameter identitas nasional adalah suatu ukuran atau patokan yang dapat digunakan untuk menyatakan sesuatu adalah menjadi ciri khas suatu bangsa. Sesuatu yang diukur adalah unsur suatu identitas seperti kebudayaan yang menyangkut norma, bahasa, adat istiadat, dan teknologi. Sesuatu yang alami atau ciri yang sudah terbentuk seperti geografis. Sesuatu yang terjadi dalam suatu masyarakat dan mencari ciri atau identitas nasional biasanya mempunyai indikator sebagai berikut. 1. Identitas nasional menggambarkan pola perilaku yang terwujud melalui aktivitas masyarakat sehari-harinya. Identitas ini menyangkut adat istiadat, tata kelakuan, dan kebiasaan. Ramah tamah, gotong royong, merupakan salah satu identitas nasional yang bersumber dari adat istiadat dan tata kelakuan. 2. Lambang-lambang yang merupakan ciri dari bangsa dan secara simbolis menggambarkan tujuan dan fungsi bangsa. Lambang-lambang negara ini biasanya dinyatakan dalam undang-undang seperti Garuda Pancasila, bendera, bahasa, lagu kebangsaan. 3. Alat-alat perlengkapan yang dipergunakan untuk mencapai tujuan seperti bangunan, teknologi, dan peralatan manusia. Identitas yang berasal dari alat perlengkapan ini seperti bangunan yang merupakan tempat ibadah, Borobudur, Prambanan, masjid, dan gereja. Peralatan manusia, pakaian adat, teknologi bercocok tanam, dan teknologi pesawat terbang, kapal laut, dan lain-lain. 4. Tujuan yang ingin dicapai bangsa. Identitas yang bersumber dari tujuan ini bersifat dinamis dan tidak tetap, seperti budaya unggul,
prestasi dalam bidang tertentu, seperti di Indonesia dikenal dengan bulu tangkis. C. Unsur-unsur identitas nasional. Unsur-unsur pembentuk identitas nasional berdasarkan ukuran parameter sosiologis, yaitu 1. Suku bangsa, golongan sosial yang khusus dan bersifat adskriptif. 2. Kebudayaan kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat yang bersifat tidak individual. 3. Bahasa, simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun. 4. Kondisi geografis, lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu. Suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat askriptif, ada sejak lahir, yang sama coraknya dengan golongan umur dan jenis kelamin. Indonesia dikenal dengan banyak suku bangsa, dan menurut statistik hampir mencapai 300 suku bangsa. Setiap suku mempunyai adat istiadat, tata kelakuan, dan norma yang berbeda. Namun demikian beragam suku ini mampu mengintegrasikan dalam suatu negara Indonesia untuk mencapai tujuan, yaitu masyarakat yang adil dan makmur. Negara Indonesia ialah negara yang berasal dari berbagai suku bangsa, termasuk Jawa, Sunda, Aceh, Madura, Batak, Minangkabau, Bali, dan Bugis. Kalau dilihat dari populasi, suku Jawa adalah suku yang paling besar di Indonesia. Suku Sunda adalah suku terbesar kedua. Suku terbesar ketiga adalah suku Madura. Suku bangsa terbesar keempat adalah suku Minangkabau. Mereka merupakan dari Provinsi Sumatera Barat. Kebudayaan. Kebudayaan menurut sosiologis termasuk kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan adat istiadat. Kebudayaan sebagai parameter identitas nasional bukanlah sesuatu yang bersifat individual. Kebudayaan harus merupakan milik bersama dalam suatu kelompok. Artinya, para warganya memiliki bersama sejumlah pola-pola berpikir dan berkelakuan yang didapat dan dikembangkan melalui proses belajar. Hal-hal yang dimiliki bersama ini harus menjadi sesuatu yang khas dan unik, yang tetap memperlihatkan diri di antara berbagai kebiasaan-kebiasaan pribadi. Bahasa. Bahasa adalah identitas nasional yang bersumber dari salah satu lambang suatu negara. Bahasa adalah merupakan satu keistimewaan manusia, khususnya dalam kaitan dengan hidup bersama dalam masyarakat adalah adanya bahasa. Bahasa manusia memiliki simbol yang menjadikan suatu perkataan mampu melambangkan arti apapun, sekalipun hal atau barang yang dilambangkan artinya oleh suatu kata tidak hadir di situ. Pada tahun 1928, bahasa Melayu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Pada tahun tersebut, bahasa Melayu ditetapkan menjadi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Setelah kemerdekaan, bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi Republik Indonesia dan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa Indonesia diresmikan penggunaannya setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, tepatnya sehari sesudahnya, bersamaan dengan mulai berlakunya konstitusi. Kondisi geografis. Kondisi geografis merupakan identitas yang bersifat alamiah. Kedudukan geografis wilayah negara menunjukkan tentang lokasi negara dalam kerangka ruang, tempat, dan waktu, sehingga untuk waktu tertentu menjadi jelas batas-batas wilayahnya di atas bumi. Letak geografis tersebut menentukan corak dan tata susunan ke dalam dan akan dapat diketahui pula situasi dan kondisi lingkungannya. Bangsa akan mendapat pengaruh dari kedudukan geografis wilayah negaranya. Letak geografis ini menjadi khas dimiliki oleh sebuah negara yang dapat membedakannya dengan negara lain. Berdasarkan posisi geografisnya, negara Indonesia memiliki batas-batas. Utara, negara Malaysia, Singapura, Filipina, Laut Cina Selatan, Selatan negara Australia,
Samudra Hindia Barat, Samudra Hindia. Timur, negara Papua Nugini, Timor Leste, Samudra Pasifik. Posisi geografis Indonesia terdiri atas letak astronomis dan letak geografis yang berbeda pengertian dan pandangannya. Letak geografis adalah letak suatu daerah atau wilayah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Dengan demikian, wilayah Indonesia berada pada posisi silang, yang mempunyai arti penting dalam kaitannya dengan iklim dan perekonomian. Unsur pembentuk identitas nasional Indonesia. 1. Sejarah perkembangan bangsa Indonesia. 2. Kebudayaan bangsa Indonesia. 3. Suku bangsa. 4. Budaya unggul. 5. Agama. 6. Bahasa. Unsur sejarah. Bangsa Indonesia mengalami kehidupan dalam beberapa situasi dan kondisi sosial yang berbeda sesuai perubahan zaman. Bangsa Indonesia secara ekonomis dan politik pernah mencapai era kejayaan di wilayah Asia Tenggara. Kejayaan dalam bidang ekonomi bangsa Indonesia pada era pemerintahan kerajaan Majapahit dan Sriwijaya. Rakyat mengalami kehidupan ekonomi yang sejahtera, sedangkan dalam bidang politik memiliki kekuasaan negara hingga seluruh wilayah Nusantara yang meliputi wilayah jajahan Belanda, sekarang wilayah NKRI, hingga wilayah negara Filipina, Singapura, Malaysia, bahkan sebagian wilayah Thailand. Namun, kejayaan ini mengalami keruntuhan akibat menghilangnya jiwa kebersamaan, persatuan dan kesatuan. Di antara bangsa dalam pemerintahan Majapahit dan Sriwijaya tersebut, dengan keruntuhan pemerintahan tersebut berimplikasikan pada terciptanya pemerintahan kerajaan di masing-masing daerah di seluruh wilayah Indonesia. Sistem pemerintahan kerajaan ini menyebabkan bangsa Indonesia menjadi makin lemah untuk menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan dari negara lain yang ingin mencari sumber energi baru bagi negaranya. Perjuangan demi perjuangan bangsa Indonesia di atas pada akhirnya menjadi suatu nilai yang mengkristal dalam jiwa bangsa Indonesia, bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Sekaligus semangat juang yang dimiliki oleh bangsa Indonesia tersebut menjadi kebanggaan sebagai identitas nasional bagi bangsa Indonesia yang membedakan dengan bangsa lain di ASEAN dan dunia pada umumnya. Sejarah telah memberikan identitas nasional bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa pejuang. Kebudayaan. 1. Akal budi. 2. Peradaban, civility. 3. Pengetahuan, knowledge. Akal budi. Akal budi adalah sikap dan perilaku yang dimiliki oleh bangsa Indonesia dalam interaksinya antara sesama, horizontal, maupun antara pimpinan dengan staf, anak dengan orang tua, vertikal, atau sebaliknya. Bentuk sikap dan perilaku sebagaimana yang tersebut di atas adalah hormat menghormati antar sesama, sopan santun dalam sikap dan tutur kata, dan hormat pada orang tua. Peradaban, civility. Peradaban yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia adalah dapat dilihat dari beberapa aspek yang meliputi aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan HANKAM. Identitas nasional dalam masing-masing aspek yang dimaksud adalah 1. Ideologi adalah sila-sila dalam Pancasila. 2. Politik adalah demokrasi langsung dalam pemilu langsung presiden dan wakil presiden, serta kepala daerah tingkat 1 dan tingkat 2 kabupaten atau kota. 3. Ekonomi adalah usaha kecil dan koperasi. 4. Sosial adalah semangat gotong royong, sikap ramah tamah, murah senyum, dan setia kawan. Dan 5. HANKAM adalah sistem keamanan lingkungan, Siskamling, sistem perang gerilya, dan teknologi kentongan dalam memberikan informasi bahaya, dan sebagainya. Pengetahuan, knowledge.
Pengetahuan yang menjadi unsur pembentuk identitas nasional meliputi 1. Prestasi anak bangsa dalam bidang olahraga bulu tangkis dunia. 2. Karya anak bangsa dalam bidang teknologi pesawat terbang. CN 235 di IPTN Bandung, Jawa Barat. 3. Karya anak bangsa dalam bidang teknologi kapal laut, yaitu pembuatan kapal laut pinisi. Dan yang keempat, prestasi anak bangsa dalam menjuarai lomba olimpiade fisika dan kimia, dan sebagainya. Budaya unggul. Budaya unggul adalah semangat dan kultur kita untuk mencapai kemajuan dengan cara kita harus bisa. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa bangsa Indonesia berjuang, bersatu, maju, dan mengembangkan dirinya sebagai bangsa merdeka, berdaulat, bersatu, maju, makmur, serta adil dan berkesejahteraan. Untuk mencapai kualitas hidup demikian, nilai kemanusiaan, demokrasi, dan keadilan dijadikan landasan ideologis yang secara ideal dan normatif diwujudkan secara konsisten, konsekuen, dinamis, kreatif, dan bukan indoktriner. Suku bangsa. Identitas nasional dalam aspek suku bangsa adalah suku bangsa yang majemuk, aneka ragam. Majemuk atau aneka ragamnya suku bangsa dimaksud adalah terlihat dari jumlah suku bangsa lebih kurang 300. Suku bangsa dengan bahasa dan dialek yang berbeda. Agama. Identitas nasional dalam aspek agama adalah masyarakat agamis dan memiliki hubungan antar umat seagama dan antar umat beragama yang rukun. Di samping itu, menurut UU nomor 16/1969, negara Indonesia mengakui multiagama yang dianut oleh bangsanya, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Pada era Orde Baru, agama Konghucu tidak diakui sebagai agama resmi negara Indonesia. Tetapi sejak pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid, istilah agama resmi negara dihapuskan. Islam adalah agama mayoritas bangsa Indonesia. Bahasa. Bahasa adalah salah satu atribut bangsa Indonesia di samping sebagai identitas nasional. Bahasa Indonesia dikenal sebagai bahasa Melayu yang merupakan bahasa penghubung, lingua franca, berbagai etnis yang mendiami Kepulauan Nusantara. Bahasa Melayu ini pada tahun 1928 ditetapkan oleh pemuda dari berbagai suku bangsa Indonesia dalam peristiwa Sumpah Pemuda sebagai bahasa persatuan bangsa Indonesia. Terima kasih. Itu saja pembahasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.